Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, pernahkah kita berpikir, kira-kira bagaimanakah orang pertama kali menyalakan api? Lalu sejak kapan api itu ada di bumi ini yang bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari? Berkaitan dengan pembuatan api oleh manusia pertama masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan. Namun ada bukti bahwa manusia purba sudah menggunakan api sejak 2 juta tahun yang lalu. Dan juga ada ilmuwan lain berpendapat bahwa penggunaan api pertama kali baru dilakukan 200.000 tahun lalu. Terlepas dari perdebatan sejak kapan manusia menggunakan api, ternyata masih ada yang paling rumit dalam pembuatan api sehingga api itu bisa menyala, yaitu terlebih dahulu memeliharanya menjadi bara api. Karena tanpa ada bara, maka api ini tidak bisa muncul, teman-teman. Manusia purba zaman dulu adalah penemu metode pembuatan api strike light, yaitu dengan cara menggesekkan dua batu ke masing-masing sisi. Dengan begitu, muncullah percikan api, lalu dipancing dengan daun kering, dan nyala api semakin membesar dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai untuk memasak, untuk penerangan, dan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian di fase berikutnya, pembuatan api dengan cara menggunakan dua jenis kayu yang berbeda, yaitu caranya kayu harus diruncingkan terlebih dahulu agar sesuai dengan potongan papan kayu lunak datar. Nah, ini sering kita jumpai pada saat teman-teman belajar bertahan hidup di hutan, yaitu apa? Kita meruncingi kayu, lalu kita cari papan, dan kita putar-putar seperti ini. Lama-kelamaan, gesekan itu akan memunculkan api. Ini fase yang kedua, setelah menggesekkan kedua sisi batu. Nah, di sini masih ada misteri yang belum terpecahkan. Penemuan di atas adalah teknik untuk menyalakan api. Namun, dari mana api itu muncul? Atau sejak kapan api itu tercipta? Saudaraku sekalian, ternyata setelah kita telisik lebih dalam, di sini ada istilah segitiga api. Dan ini ada kaitannya dengan asal mula terbentuknya api. Artinya apa? Api ini tidak tiba-tiba datang, melainkan ada gejala-gejala yang bersifat alami. Api adalah reaksi kimia dari beberapa elemen yang mengalami reaksi pembakaran dan menghasilkan panas, cahaya, dan hasil kimia yang lain. Sedangkan segitiga api adalah elemen-elemen pembentuk api yang dirangkai dalam suatu segitiga yang menggambarkan proses terjadinya api. Elemen-elemen tersebut jika bersatu dan dalam porsi tertentu, maka akan menimbulkan reaksi kimia dan menghasilkan api. Nah, adapun elemen-elemen segitiga api yang merupakan elemen pembentukan api adalah pertama ada bahan bakar, kemudian sumber panas, dan oksigen. Maka jika kita gambarkan, yaitu seperti piramida, karena berbentuk segitiga. Yang pertama ada bahan bakar. Yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang mudah bereaksi dengan reaksi pembakaran atau mudah terbakar. Zat-zat tersebut bisa berupa yang pertama ada zat padat, contohnya kertas, sampah kering, kayu, kain, dan sejenisnya. Kemudian ada zat cair, misalnya minyak tanah, bensin, spiritus, alkohol, bensin, dan sejenisnya. Kemudian ada zat gas, misalnya karbid, LPG, dan LNG. Lalu ada sumber panas. Sumber panas adalah salah satu unsur terbentuknya api.
Contoh yang bisa kita gambarkan adalah pertama ada faktor alami, misalnya panas dari Gunung Merapi dan panas dari petir. Ini bisa memunculkan suhu panas. Kemudian yang kedua ada energi panas listrik. Ini bisa muncul dari arus pendek, konsleting, percikan api karena listrik, dan listrik statis. Kemudian yang ketiga ada energi panas mekanis. Biasanya energi panas ini bisa muncul karena gesekan. Lalu yang keempat ada energi panas kimia. Misalnya reaksi panas pembakaran, panas kimia, dan panas larutan. Kemudian ada energi panas nuklir. Suhu panas itu dihasilkan dari nuklir. Kemudian ada energi panas matahari. Karena sinar matahari ini jika kita fokuskan cahaya ke satu titik, maka bisa memunculkan bara api. Kemudian dari segitiga api, yang ketiga yaitu oksigen. Di dalam udara yang kita hirup sehari-hari, terdapat bermacam-macam unsur seperti nitrogen, argon, dan oksigen. Nah, ketika kadar oksigen mencapai batas minimum yaitu 16%, maka bisa menunjang terbentuknya api. Sedangkan dalam udara normal yang kita hirup ternyata memiliki kandungan oksigen sebanyak 20%. Sehingga pasokan oksigen sewaktu-waktu bisa mendukung terjadinya api. Ketiga unsur ini yaitu bahan bakar, sumber cair, dan oksigen akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan timbulnya api. Namun, jika salah satu unsur tersebut dihilangkan, maka api akan mudah dipadamkan atau mudah dimatikan. Saudaraku sekalian, itulah proses terjadinya api yang muncul karena adanya proses kimiawi dan semua terjadi karena alami alias tidak ada unsur ghaib di dalamnya, tidak ada unsur metafisika di dalamnya. Lalu bagaimana menurut pandangan agama samawi, khususnya agama Islam? Menurut agama samawi, khususnya agama Islam, berkaitan dengan api, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka untuk hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bicara soal neraka berarti masuk ke wilayah metafisika yang hanya bisa dijangkau melalui keyakinan. Karena ini berkaitan dengan teologis, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menuntut seseorang untuk yakin dan tidak bisa membuktikan secara empirik atau melalui panca indera kita. Di dalam hadis dijelaskan bahwa panasnya api neraka mencapai 70 kali lipat panasnya api di dunia. Namun ternyata panasnya api neraka pernah dibawa ke alam dunia. Nah, sekarang mari kita lacak. Apa dasarnya? Jika api di neraka ini ternyata pernah dibawa ke dunia. Yaitu pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Diriwayatkan bahwa saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dari surga, beliau mulai mempelajari cara untuk bertahan hidup di alam nyata, mulai berburu, kemudian bertani, di situ diisi dengan kegiatan-kegiatan menanam tumbuh-tumbuhan supaya bisa dijadikan sumber pangan, dan aktivitas-aktivitas lain yang berfungsi untuk bertahan hidup. Suatu saat, Nabi Adam alaihissalam berburu dan mempersiapkan daging tersebut untuk disantap. Tentunya hal ini butuh untuk memasak dari hasil buruan yang beliau tangkap itu. Saat akan memasak daging, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan api karena di situ tidak ada api. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memintakan api neraka kepada malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Lalu malaikat Malik bertanya, "Seberapa banyak api yang engkau inginkan, wahai Jibril?" Dan ternyata Jibril meminta api seukuran buah kurma. Namun malaikat Malik mengatakan bahwa api neraka sebesar itu bisa menghancurkan bumi dan langit. Dan akhirnya malaikat Jibril meminta api seukuran zarrah,
yaitu ukuran terkecil dari atom. Ini hanya bisa kita lihat melalui mikroskop, karena dzarroh ini sangat kecil teman-teman. Tidak mungkin kita lihat melalui mata telanjang kita. Nah, pada saat itu, api diletakkan di salah satu gunung oleh Jibril. Ternyata gunung pun hancur dan api menyebar kemana-mana, sekaligus menciptakan bara yang sangat panas. Akhirnya, malaikat Jibril alaihissalam khawatir dengan kejadian itu dan membawa kembali bara api sebesar dzarroh tersebut ke neraka. Sedangkan bara api yang ditinggalkan menjadi sumber api di dunia dan termasuk magma pada Gunung Merapi. Jadi kalau kita melihat magma yang ada di Gunung Merapi itu panasnya segitu tinggi, bahkan ketika manusia itu terkena magma itu bisa lenyap seketika, bisa lebur seketika karena suhu panas yang terlalu tinggi. Itu hanya sisa dari dzarroh api neraka yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu, apakah mungkin mengaitkan sistem pembentukan api dari sudut pandang sains yang bisa dibuktikan melalui panca indera dengan hal-hal yang bersifat teologis atau keyakinan, seperti berkaitan dengan neraka yang berbasis keghaiban. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'ani, yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan atau kehendaknya. Di antara sifat ma'ani adalah qudrah dan iradah, kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sifat qudrah terdapat ta'alluqat atau hubungan bil mumkinat, yaitu dengan sesuatu yang mungkin. Jadi, kekuasaan dan kehendak Allah itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Walaupun terkadang ada sesuatu yang tidak mungkin, maka itu disebut dengan khariqul adah, sesuatu yang keluar dari pengadatan. Nah, khariqul adah tidak bisa dimasukkan ke ranah ilmiah, karena itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa mukjizat, karomah, maunah, dan sejenisnya. Nah, sedangkan ta'alluqat bil mumkinat ini yaitu berkaitan dengan kekuasaan dan kehendak Allah selalu sinergis, selalu seimbang dengan hukum alam ini. Dengan sesuatu yang mungkin, pada umumnya selalu sesuai dengan siklus alam, yaitu perputaran alam ini. Dengan proses kimiawi, lalu api itu menjadi ada. Nah, keberadaan api itu bersamaan dengan kuasa dan kehendak Allah atau melalui qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisi percikan api yang dibawa oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah, maka selanjutnya proses segitiga api itu mulai berjalan, yaitu adanya sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Setelah adanya qudrah dan iradah Allah ditetapkan. Di samping itu, Allah memberikan ilham kepada manusia tempo dulu supaya bisa memahami cara memantik munculnya api, yaitu dengan menggesekkan dua batu atau menggesekkan dua kayu sampai bisa memunculkan percikan api. Selanjutnya, tinggal diberi sumber panas dan api bisa dimanfaatkan. Nah, dari sini bisa kita saksikan hubungan sinergis antara sains, arkeologi, dan juga agama. Nah, teman-teman sekalian, memang dari dulu sains selalu dipisahkan dengan agama, termasuk Albert Einstein, kemudian Spinoza, itu selalu memisahkan antara sains dan keagamaan. Karena mereka beranggapan antara hal-hal gaib tidak mungkin bersinergi dengan sesuatu yang bersifat faktual, yang bisa dibuktikan oleh siapapun dengan panca indera kita. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.